Oke sahabat petani sawit, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Baiklah sahabat petani sawit, di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menanam pohon kelapa sawit supaya cepat besar dan tidak stres. Caranya teman-teman simak video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Baiklah, buat teman-teman petani sawit yang ingin mencoba menanam atau berkebun pohon kelapa sawit, cara mengelolanya, cara tanam yang benar supaya teman-teman itu sawitnya itu lebih cepat besar dan tidak stres. Yang harus kalian pahami, langkah awal pertama, perhatikan bagian bibit. Kenapa dibilang seperti itu? Karena di bagian bibit itu sangat perlu. Jangan menanam sawit yang bibitnya terlalu besar. Kenapa? Dikarenakan kalau kita terlalu besar menanam bibit sawit, ya, kalau hendak menanam sawit tapi bibitnya terlalu besar, maka dia akan gampang stres, bahkan bisa mati. Karena akarnya sudah keluar semua dari polybag, sehingga membuat dia stres dan perkembangannya lebih lambat. Bibit yang paling bagus untuk ditanam supaya perkembangannya lebih cepat, teman-teman pilih bibit yang masih kecil, yang umurnya masih muda. Kapan perlu akarnya itu belum keluar dari polybag, itu yang lebih bagus lagi. Karena semakin kecil bibit yang kita tanam itu tidak akan stres. Semakin muda bibit yang kita tanam, maka semakin cepat perkembangannya karena dia tidak stres. Akar-akar belum keluar dari polybag, sehingga dia cepat berkembang. Dan juga sebelum kita melakukan penanaman, usahakan menggali lubang itu lebih besar dari ukuran polybag. Lebih besar ukuran dari polybag itu lebih baik, biar tanahnya gembur. Sebelum melakukan penanaman, kalian harus perhatikan cuaca. Sekiranya gunakanlah saat cuaca musim penghujan, supaya bibit yang kita tanam itu lebih cepat berkembang karena dia tersiram oleh air hujan. Dan juga sebelum melakukan penanaman, teman-teman harus memberi sedikit pupuk di dalam lubang tempat penanaman. Pupuk apapun bisa. Ada lebih baiknya kita menggunakan pupuk kandang atau pupuk organik. Itu yang lebih baik. Setelah dikasih pupuk ke dalam lubangnya, baru kita tanam. Tunggu sekitar seminggu baru kita tanam setelah menaburkan pupuk, supaya pupuk itu sudah menyerap di tanah, baru kita tanam sawitnya. Itu akan lebih bagus cuaca. Nah, setelah kita melakukan penanaman umur 3 hingga 4 bulan, teman-teman sudah bisa memberikan pupuk seperti penyubur, pupuk sejenis penyubur apapun itu, supaya perkembangannya lebih hijau dan lebih bagus. Kalau teman-teman menanamnya di lahan yang lereng, usahakan memberi tepat dudukan tanaman. Kalau kita tidak bisa bikin teras. Untuk pembersihan, teman-teman jangan sering melakukan penyemprotan di keliling batang sawitnya. Karena kalau kita semprot di bagian keliling batang, maka sawit itu akan menjadi stres karena terkena herbisida. Semburan herbisida juga bisa mempengaruhi perkembangan kelapa sawit tersebut. Ada lebih baiknya sebelum kita menyemprot, kita buang saja rumput-rumput menggunakan alat-alat
biasa seperti arit, bikin piringan. Kita bikin piringan minimal itu harus 1 meter keliling batang, baru kita semprot supaya akar kelilingnya itu tidak terkena herbisida, sehingga dia tidak gampang stres dan perkembangannya lebih cepat. Cara tanam seperti ini akan lebih cepat berkembang dan lebih cepat berbuah. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke media sosial kalian masing-masing. Salam petani sawit, semoga sukses.